Tuhan kita luar biasa dan Tuhan kita baik di dalam kehidupan kita. Hari ini setelah kita selesai menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari kemenangan bagi kita setiap orang yang percaya kepadanya. Dan saat ini saudaraku, kita kembali membaca firman Tuhan dari Mazmur 109 ayat 26 hingga ayatnya yang ke-28. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa engkau lah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hambamu ini kiranya bersuka cita. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Kalau kita meringkas tentang firman Tuhan kita pada saat ini di dalam Mazmur 109 ayat 26 sampai 28 ini menceritakan keluhan Daud kepada Tuhan untuk dia berkata bahwa Tuhan tolonglah dia, karena dia percaya Tuhan adalah pahlawannya yang sejati. Dia katakan, datanglah selamatkanlah aku. Dia dikatakan bahwa datanglah menyelamatkan karena engkau sangat pengasih. Dia tahu adalah Tuhan sangat mengasihi dia. Dan dia tahu Tuhan sangat penuh dengan kasih sayang. Tentunya kepada setiap orang yang datang kepadanya. Bahkan orang yang gak datang punya, dia sangat mengasihinya. Dan di sini katakan, maka setiap orang, Daud kayak berdoa berseru kepada Tuhan, bahwa Daud katakan bahwa maka setiap orang akan tahu bahwa engkau telah memberiku kemenangan. Dia akan nyatakan kepada orang-orang bahwa yang memberikan kemenangan dari kemenangan Daud adalah Tuhan. Jadi dia minta Tuhan nyatakan kepada orang-orang itu, engkau ada permasalahan, pergumulan Daud dia alami, dia itu semua karena Tuhan yang sangat mengasihi dia. Dia minta tolong kepada Tuhan supaya dia datang kepada orang-orang untuk menyelesaikannya. Jadi semua akan berkata kepada Tuhan, engkau. Jadi dia percaya bahwa Tuhanlah yang mengasihi dia. Jadi maksud dia supaya setiap mereka yang mengutuk Daud, di sini mengutuk dan akan memberkatiku. Semua usaha mereka untuk menghancurkan aku gagal, tetapi aku akan sukses dan menang. Jadi ceritanya begini, sisanya orang-orang yang akan menghancurkan Daud, orang-orang yang menggagalkan rencana Daud, dia katakan bahwa datanglah Tuhan supaya orang-orang melihat bahwa saya tidak akan gagal, saya tidak akan hancur, karena Tuhan yang akan membela setiap masalah Daud ini. Jadi orang walaupun mereka mengutuk, walaupun mereka mengatakan usahanya tidak berhasil, firman Tuhan berkata bahwa Daud datang kepada Tuhan, dia percaya Tuhan yang akan menolong dia, dan semua apa yang dia kerjakan pasti berhasil. Luar biasa ya. Kalau kita baca di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, bagaimana keluhan Daud, bagaimana permintaan tolong, nyanyian Mazmur Daud, bagaimana doa Daud kepada Tuhan. Luar biasa, dia mengeluh datang kepada Tuhan. Di sini dikatakan supaya Tuhan segera melakukan pembalasan terhadap musuh-musuh Daud yang telah yang telah memfitnah Daud. Di sini kan dalam bacaan kita, dan berbohong tentang Daud, yang menjelekkan Daud dan berbohong tentang Daud, yang telah berkata bahwa Daud itu yang melakukan kejahatan terhadap Daud dan yang membuat Daud menderita. Jadi Tuhan datang dengan menjerit di dalam doa. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, saya tahu bahwa Engkaulah penolong saya. Jadi datanglah, selamatkanlah saya. Tunjukkan kepada orang-orang yang berbohong kepada saya dan lain, supaya mereka tahu bahwa Engkaulah yang menolong saya. Tuhan Daud tidak membalas, dia hanya berdoa kepada Tuhan, biarlah balasannya itu dari Tuhan. Daud malah datang dan minta pertolongan kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, doa Daud ini kalau kita baca ya ini, dia minta kepada Tuhan supaya segera datang.
untuk menolong dia. Karena firman Tuhan menjelaskan bahwa hanya Tuhanlah yang pahlawan yang bisa menolong Daud. Tuhan sangat pengasih, dia percaya Tuhan sangat pengasih dan Tuhan sangat baik terhadap Daud. Saudaraku, kalau kita baca di dalam ini, di sini sehingga semua maksudnya dia berdoa kepada Tuhan, jeritan Daud, sehingga semua orang mengetahui bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan semua masalah Daud. Tuhan yang di sini kalau kita bisa ambil satu tema, Tuhan yang akan memberi kemenangan kepada Daud. Dan Tuhanlah yang akan memberkati Daud. Tuhanlah yang menggagalkan semua musuh-musuh yang menggagalkan usaha daripada Daud, mengatakan bahwa Daud tidak akan sukses. Dan di sini dikatakan, dan di sini Daud untuk menghancurkan Daud, dan di sini dikatakan Tuhanlah yang telah membuat sukses Daud dan bersukacita dan menang. Itu jeritan Daud di dalam doa. Nah, saudaraku, kalau kita baca di sini apa yang terjadi, yang dilakukan, pertanyaan apa yang terjadi, yang dilakukan dan yang menjadi respon Daud dalam menghadapi orang-orang yang telah berbuat jahat, berkata bohong, memfitnah, membuat Daud menderita. Nah, pelajaran dari di sini ada luar biasa ya, teladan bagi kita seperti Daud, supaya di masa sukar ini, saudaraku, bagaimana pengalaman Daud ya di masa sukar ini. Saudara dan saya, mungkin ada yang memfitnah, mungkin ada yang menjelekkan saudara dan saya. Ingat, jangan fokus kepada manusia, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada situasi saat ini, dan ini fakta dan kenyamanan yang ada, saudaraku. Seperti Daud, kita bisa contoh bagaimana Daud responnya. Sebab di sini Tuhannya yang menyelesaikan semua masalah kita. Di sini seperti Daud katakan, kita ambil satu rangkuman dari firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan semua masalah kita. Tuhanlah yang memberi kemenangan setiap masalah kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan yang menggagalkan usaha dari musuh-musuh untuk menghancurkan kita, menghancurkan misalnya keluarga kita, usaha kita, hati kita juga terkadang musuh lewat hati kita dan kita marah dan lain-lain sebagainya. Dan di sini biarlah di sini Tuhan yang membuat kita percaya, saudaraku. Dalam konteks ini kita bisa mempelajari bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kesuksesan. Tuhan yang akan kita damai dan sukacita. Oleh sebab itu saudara-saudara, coba saudara-saudara renungkan, kalau kita renungkan ya, di tengah-tengah masa sukar ini, mungkin saudara saya nggak tahu masalah apa saudara dan saya. Saat ini coba Anda renungkan sejenak, sangat sukar, masalah-masalah sangat kita mungkin, saya nggak tahu masalah saudara, masalah keluarga, masalah suami, anak dan sebagai pekerjaan. Hari ini coba Anda dan saya renungkan singkat, renungkan dalam hati, katakan bahwa coba Anda imajinasikan dalam situasi saat ini dan coba melalui Tuhanlah penolongku. Jadi iman kita, kekuatan kita dari hati timbul sangat luar biasa ketika kita seperti datang berdoa kepada Tuhan. Dan saudara mungkin saya nggak tahu yang nggak punya pekerjaan saat ini, masalah keluarga, datang pada Tuhan dan katakan, imajinasikan, Tuhan Engkaulah penolong saya, Tuhan Engkaulah yang menjadi sahabat saya, Engkau adalah kekuatan saya, Engkaulah yang akan memberi kemenangan kepada saudara. Saudara berdiam diri dan datang kepada Tuhan. Itu adalah jalan yang terbaik, saudara-saudaraku. Karena kita percaya Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya, apapun keadaan saudara saat ini. Percaya saudara, di saat masa-masa sukar ini, Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tahu keberadaan kita di saat-saat seperti ini, saudaraku. Saat-saat COVID, banyak masalah, banyak pergumulan yang kita hadapi. Tapi siang hari ini kita belajar tentang Daud, bagaimana respon dia. Dia tidak fokus kepada masalahnya, tapi dia datang kepada Tuhan dan datang menjerit kepada Tuhan.
maka damai, sejahtera, sukacita dirasakan oleh Daud. Kalau Daud merasakan begitu, saya percaya saudara dan saya tetap merasakan apa yang Daud rasakan. Tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Saudaraku, untuk saat ini, kiranya firman kita pada saat ini memberikan satu motivasi bahwa di tengah-tengah masa-masa yang sukar ini, di tengah-tengah kadang kita berkata, saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal ini Tuhan. Terkadang saat ini kita tidak tahu membuat apa-apa. Mari saudara dan saya, kita perkatakan, mari kita ucapkan, kita mendeklarasikan bahwa di sini dikatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua masalah kita. Tentunya ada respon kita dari hati kita untuk percaya dan mempunyai iman bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita, saudaraku. Tuhan yang kita mendeklarasikan, Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan menggagalkan semua rencana-rencana musuh di dalam kehidupan kita. Saat ini saya ajak saudara dan saya, mari sama-sama kita deklarasikan bahwa Tuhan adalah penolong saya. Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi saya. Tidak ada usaha yang gagal. Ada sukacita di dalam keluarga kita. Anak-anak kita akan penuh dengan damai sejahtera. Mereka akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kita deklarasikan. Saya nggak tahu apa permasalahan saudara. Mari pagi hari ini kita bersama-sama bersatu hati mendeklarasikan. Karena ketika kita mendeklarasikan akan kebenaran, akan hal-hal yang berkat, maka saya percaya Tuhan akan mengabulkan setiap masalah saudara. Tuhan akan mengabulkan semua permintaan saudara dan saya. Asalkan kita fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada masalah, jangan fokus kepada situasi yang ada. Tetap fokus kepada Tuhan. Hari-hari ini saya nggak tahu persoalan saudara, tapi mari kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempersembahkan uang sebanyak persembahan bicara kepada Tuhan, bukan memberikan persembahan yang wow dengan berjuta bermiliar, tapi hari-hari ini mari kita berikan ucapan sebagai ungkapan syukur kita, ucapan syukur kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan setiap masalah yang ada. Memang gak mudah, tapi percaya ketika kita bersyukur, kita yang berfokus kepada Tuhan, memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan, memang tidak di dalam depan mimbar, tapi kita tersembunyi. Tapi saya percaya apa yang saudara lakukan lewat doa-doa saudara, lewat baca firman Tuhan, lewat pujian penyembahan saudara, lewat bersaksi, itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan mencari orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan lewat pelayanan kita. Jangan kita fokus kepada masalah yang sukar Tuhan Yesus, saudaraku. Tapi mari saat ini saya mengajak saudara dan saya untuk lebih menyenangkan hati Tuhan. Tetap berkata bahwa Tuhan adalah pemenang kepada kita, saudara dan saya. Haleluya, Tuhan memberkati. Semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu ada kepada orang yang selalu setia dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.